Ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang solih, harta yang baik itu manakala dimiliki oleh orang yang baik. Seorang muslim itu diperbolehkan untuk mengumpulkan harta, tapi tentu saja itu dalam rangka sesuatu yang nanti bisa dia gunakan dalam kepentingan yang baik. Tujuannya itu bukan hanya sekedar harta itu, akan tetapi bagaimana harta itu nanti bisa dipergunakan dalam rangka kebaikan. Makanya menjadi kaya itu adalah tidak apa-apa di dalam agama. Yang penting kekayaannya adalah dalam rangka untuk meninggikan ajaran agama Islam. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa. Jadi kaya itu tidak apa-apa bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena bagi orang yang bertakwa, kekayaan nantinya akan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya nanti akan dipergunakan dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan dan nikmatul iman sehingga kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis, yaitu yang berkaitan dengan Amr bin As. Amr bin As menceritakan bahwa pada satu waktu Rasulullah SAW mengutus utusan kepada beliau, khudh thiyabaka wa silahaka thuma'tini. Ambil pakaian dan senjatamu, kemudian datanglah kepadaku. Maka kemudian Amr bin As menyiapkan pakaian, menyiapkan senjatanya yang berkaitan dengan peperangan, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berwudu. Kemudian Rasulullah melihat Amr bin As dan mengangguk-anggukkan kepala, kemudian katakan, inni uridu an ab'atsaka ala jaish. Saya ingin mengutus kamu memimpin satu pasukan. Fayusallimaka, dan saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu, artinya memberikan kemenangan. Wa yughnimaka, dan memberikan kamu ghanimah, harta rampasan perang. Wa arghabu laka minal mal raghbatan salihah. Saya ingin kamu mendapatkan harta. Apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Beliau katakan, ya Rasulullah, ma aslamtu li ajril mal. Wahai Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena harta. Ma aslamtu li ajril mal, walakinni aslamtu raghbatan fil Islam. Tapi saya memang masuk Islam karena mencintai Islam, wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya saya bersama dengan Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, ni'mal malu as-salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik itu kalau dimiliki oleh orang yang solih. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini ada banyak
ibrah yang bisa kita ambil. Apa yang dikatakan oleh Amr bin As bahwasanya beliau itu berislam itu bukan dalam rangka mencari harta, itu memang adalah benar. Bahwa apa yang kita lakukan ketika kita masuk Islam, kita melakukan aktivitas dalam keseharian, kita mencari jabatan dan lain-lainnya itu bukan karena harta, akan tapi karena raghbatan fil Islam, karena kita memang menginginkan Islam, menginginkan bahwasanya kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita itu juga menginginkan bahwa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menarik, bahwasanya beliau katakan ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang salih, harta yang baik itu manakala dimiliki oleh orang yang baik. Yang ini dalam syarahnya kemudian para ulama mengisyaratkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk mengumpulkan harta, tapi tentu saja itu dalam rangka sesuatu yang nanti bisa dia gunakan dalam kepentingan yang baik. Makanya Ibnu Hibban juga mengumpulkan hadis ini dalam bab mengumpulkan harta yang halal. Jadi mengumpulkan harta yang halal yang nanti tujuannya itu bukan hanya sekedar harta itu, akan tetapi bagaimana harta itu nanti bisa dipergunakan dalam rangka kebaikan. Karena yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama di situ al-malu as-shalih. Jadi hartanya itu sholih dalam artian harta itu adalah harta yang baik, diperoleh dari jalan yang baik. Jadi ni'ma al-malu as-shalih, harta yang sholih, harta yang baik, diperolehnya dari jalan yang baik. Ini yang penting, yang pertama. Jadi hartanya memang adalah harta yang baik, dari kasab yang baik, dari usaha yang baik, bukan dari jalan yang tidak baik, bukan yang diperoleh lewat korupsi misalnya, bukan yang diperoleh lewat mencuri, dari hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ini yang pertama, al-malu as-shalih, hartanya itu adalah harta yang baik. Cuma kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa sebaik-baik harta yang baik ini adalah kalau dia dimiliki oleh orang yang sholih, orang yang baik, yang bisa menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Sholih itu kan juga maknanya bukan hanya sekedar sholih dalam artian hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sholih itu adalah orang yang mampu mempergunakan harta itu dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya menjadi kaya itu adalah tidak apa-apa di dalam agama. Yang penting kekayaannya adalah dalam rangka untuk meninggikan ajaran agama Islam. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa. Jadi kaya itu tidak apa-apa bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena bagi orang yang bertakwa kekayaan nantinya akan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya nanti akan dipergunakan dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalnya semuanya menjadi miskin, maka siapa yang nanti akan membiayai seperti apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kaya pada masa Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu kan karena kekayaan yang mereka miliki, maka mereka bisa membantu saudara-saudaranya. Pada saat paceklik misalnya Utsman bin Affan itu membantu saudara-saudaranya. Beliau punya kafilah dagang yang baru saja datang. Tengkulak-tengkulak semuanya datang untuk membeli langsung makanan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Tapi apa yang dikatakan oleh Utsman, saya mau jual kepada kalian asalkan kalian memberikan saya untung 10 kali lipat.
Kata mereka, siapa yang mampu untuk memberikan untung 10 kali lipat? Berapa nanti kami mau jual? Ya sudah, kata Utsman, saya hanya mau menjual kepada kalian kalau kalian mau memberikan saya keuntungan 10 kali lipat. Tidak ada yang mampu. Kafilah dagangnya datang, dan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, beliau kemudian membagi-bagikan hartanya, ransum makanan yang baru datang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga para tengkulak itu menjadi bingung. Katanya kamu mau menjual kepada orang yang mampu untuk memberikan kamu keuntungan 10 kali lipat, tapi ternyata kamu bagikan secara gratis ini. Gimana ini? Kata Utsman, kalian kan tidak mampu untuk memberikan saya keuntungan itu, maka saya berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjanjikan kepada saya keuntungan 10 kali lipat. Saya bagikan kepada mereka dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menjanjikan bahwa kalau saya melakukannya, saya akan diberikan keuntungan 10 kali lipat. Ini namanya ni'mal malus sholih lil mar'is sholih. Harta yang baik itu manakala dimiliki oleh orang yang baik. Sebab kalau nanti yang datang itu tengkulak-tengkulak, maka orang-orang yang tidak punya nanti akan semakin menjerit. Jadi orang-orang yang tidak punya itu akan semakin menjerit. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa kekayaan itu bagi orang yang bertakwa, karena dia nanti akan bisa mengelola hartanya dalam rangka sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam lanjutan hadis itu Rasulullah mengisyaratkan wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Cuma kalau mau dibandingkan, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Sebab tidak ada artinya kekayaan juga kalau tidak sehat gitu. Mau makan pantangan itu, ini udah mau, ini tidak mau, ini tidak mau. Kalau tidak sehat, punya banyak apa? Punya banyak tidak apa-apa. Yang penting bisa digunakan dengan baik. Yang penting juga kata Rasulullah, sehat-sehat itu juga lebih berharga daripada kekayaan. Saya masih ingat juga apa yang pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang yang kaya itu berapa kali masuk rumah sakit itu, sehingga dia katakan cerita itu, saya ini dulu ketika masih miskin sehat saya ini, kenapa sekarang kaya itu kok sering sakit, sering masuk rumah sakit. Dia katakan lebih baik sudahlah, tidak apa-apa saya kembali miskin asalkan saya sehat lagi seperti dulu. Sampai kata istrinya, istighfar Pak, istighfar. Oh iya Bu, saya dulu miskin tapi sehat enak, kaya tapi sering masuk rumah sakit seperti ini, tidak bisa menikmati kekayaan. Wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan, karena dengan kesehatan dia bisa beraktivitas dengan baik, dia juga bisa melakukan ibadahnya itu dengan baik, daripada kemudian kaya tapi tidak sehat. Maka kesehatan itu juga adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada sekedar kekayaannya. Kaya dan sehat itu tentu adalah sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sehat, kaya itu bisa mempergunakan kekayaannya dalam rangka ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengisyaratkan bahwa la hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Dua orang yang boleh kita iri itu, salah satunya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul mal, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta, fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tapi kemudian dia mempergunakan hartanya itu dalam rangka hal yang baik. Yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Maka terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri dalam artian kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan saya juga diberikan karunia harta, sehingga dengan demikian saya mudah-mudahan bisa juga menginfakkan harta saya dengan sebanyak-banyaknya.
Jadi irinya di sini bukan dalam rangka sekedar menumpuk hartanya, akan tetapi disyaratkan oleh Rasulullah, rajulun ataqallahul mal fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Jadi hartanya memang dipergunakan untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat terhadap orang lain. Jadi itu. Dan dalam masalah infak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, "Anfiqi, infakkanlah harta." Dan kalau menginfakkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuhsi fayuhsillahu alaik." Jangan perhitungan. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga hitung-hitung kepada kalian. Jadi artinya kalau kita menginfakkan, sudahlah apa yang dimiliki kita tidak usah dipikirkan terlalu banyak. Kita infakkan semampu kita, tentu juga seikhlas kita, dan jangan kemudian dipikir-pikir, wah kalau seperti nanti hilang, habis harta saya banyak. Kata Rasulullah SAW, wala tufsi fayuhsillah alaik. Jangan perhitungan dengan harta yang kita infakkan, dan kemudian dipikir kalau seperti ini, seperti ini. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bikin perhitungan juga pada kita, hitung-hitung Arya kira-pikiran ya. Jadi Rasulullah mengisyaratkan jangan terlalu difikirkan, pikiran. Artinya Rasulullah kan sudah mengisyaratkan bahwa menginfakkan itu nanti akan diberikan ganti yang baik, maka yakinlah tentang itu. Wala tu'i, jangan halangi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada kalian. Karena ketika menginfakkan sesungguhnya di dalamnya kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu karunia. Hati yang baik itu juga bagian dari karunia. Apa yang kita infakkan itu juga adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu waktu ada seorang tamu kepada saya, ada yang bertamu. Setelah itu ketika mau pulang, ya juga dia cerita sebetulnya ini siapa yang seharusnya bilang terima kasih. Kalau secara kacamata lahir saya yang bilang terima kasih kepada kamu, tapi kalau secara kacamata batin sesungguhnya kamu juga harus berterima kasih kepada saya. Kenapa? Karena tamu itu adalah barokah itu. Dengan datangnya tamu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan. Pada saat saya menjamu, disitulah kemudian keberkahan yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi secara kacamata lahir memang orang yang diberi itu kemudian yang mengucapkan terima kasih, dan itu memang diperintahkan di dalam agama supaya kita bersyukur kepada orang yang menjadi perantara dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi secara batin sesungguhnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih. Kenapa? Karena masih ada orang yang mau menerima apa yang kita berikan. Karena dengan itu sesungguhnya keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab belum tentu kemudian kita mau sedekah, pernah ada seorang cerita, ada orang yang ingin sedekah, mungkin niatnya kurang baik, ternyata kemudian tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Tidak, saya sudah punya cukup, kemudian dia kembali, kok tidak ada yang mau menerima sedekah saya. Maka kemudian dikatakan kepada dirinya, coba nanti kamu perbaiki niat, ucapkan bismillah. Sebab sekali lagi secara kacamata lahir memang orang yang diberi itulah yang mengucapkan terima kasih. Ya, yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara batin sesungguhnya kita juga bersyukur
kepada pengemis yang datang, karena mereka itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Membuat kita menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita berikan itulah yang akan kembali kepada kita. Pada saat kita memberikan kepada orang lain, sesungguhnya keberkahannya itu adalah kembali kepada kita. Maka secara batin sesungguhnya kita juga bersyukur, karena ada orang yang masih menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan tangan kita. Bersyukurlah itu. Jadi memang secara lahir seperti itu, tapi secara batin sungguhnya kitalah yang juga bersyukur, karena sesungguhnya disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Jadi artinya menjadi kaya itu tidak apa-apa. Laisa bil ghina, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa kaya itu bagi orang yang bertakwa. Yang jadi masalah itu kalau kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak baik. Kalau seperti sekarang itu misalnya dimiliki oleh 9 naga yang kemudian digunakan dalam hal yang tidak baik untuk menguasai negeri kita, maka tentu saja akan lebih baik kalau harta itu menjadi milik dari orang-orang yang baik, yang kemudian mereka melakukan hal yang baik untuk negeri kita, melakukan hal yang baik untuk umat, melakukan hal yang baik untuk negara kita. Inilah yang sesungguhnya kemudian menjadi hal yang penting juga. Makanya seperti Imam Malik itu, Imam Malik orangnya kaya itu, tapi beliau itu juga orang yang sangat dermawan. Imam Syafi'i itu ketika berburu selesai kemudian mau belajar di tempat yang lain, apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik itu menyewakan untuk dirinya itu. Kalau sekarang mungkin taksinya itu sudah langsung disewakan. Mau pergi kemana? Ke Surabaya, panggil taksinya, ini taksinya, kemudian diberikan bekal. Sehingga Imam Syafi'i ini, saya sudah berguru kepada dia, saya dibiayai kemana, saya pindah kota kemudian disewakan taksinya, diberikan lagi bekal di dalam perjalanan. Jadi disitulah kemudian kita lihat bagaimana contoh yang juga diberikan oleh Imam Malik, seorang faqih tapi bola itu juga seorang yang kaya, yang dengan kekayaannya digunakan dalam rangka sesuatu yang baik. Hadirin jamaah rahmatullah, artinya sekali lagi harta yang baik itu kata Rasulullah SAW sebaik-baiknya itu dimiliki oleh orang yang baik, supaya apa? Supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk kemaslahatan umat, dalam rangka kemaslahatan agama. Sehingga kalau kita punya harta sebanyak apapun atau sesedikit apapun, mari kita syukuri, kita gunakan dalam rangka sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.